Energi dia yang pernah menyakiti kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas energi dia yang sudah menyakiti kamu, atau energi dia yang pernah menyakiti kamu itu seperti apa. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa posisi yang muncul. Di kartu yang pertama, situasi yang pertama muncul hari ini dan juga nanti di beberapa hari ke depan. Untuk dia yang pernah menyakiti kamu memang juga sedang timbul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang terjadi. Dia betul-betul merasakan ada pertanyaan ini, pertanyaan itu, dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kenapa? Karena memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, orang ini pun juga sebenarnya sedang mengalami beberapa kendala-kendala yang dia pun juga dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang sedang mumet gitu loh, untuk bagaimana bisa memulihkan atau menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Dia dalam kondisi yang memang terjebak dalam posisi permasalahan-permasalahan yang dia sedang rasakan. Jadi kalau bisa dikatakan, dia pun sebenarnya juga membutuhkan pertolongan dari orang lain, membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena ya terlepas dari apapun yang muncul, terlepas dari apapun yang terjadi, dia saat ini betul-betul merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk bisa pulih dan juga mengalami kesulitan untuk bisa memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia saat ini. Sehingga memang dengan situasi yang terjadi saat ini, dia pun juga sedang mengalami kebingungan terkait dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian juga pada posisi yang muncul dalam keadaan-keadaan yang terjadi, kamu juga berada dalam situasi yang memang juga wajib untuk terus bersyukur. Karena apa? Ketika kamu sudah disakiti oleh dia, kamu tidak ada niatan untuk membalas. Tidak ada niatan untuk membalas apa yang dia lakukan. Kamu lebih terfokus untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ketika kamu lebih terfokus untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu, maka juga harus bersyukur juga. Segala hal-hal yang baik akan terus berdatangan di dalam diri kamu. Dan kamu melihat ya, kondisi kamu sudah mulai bisa bangkit, pelan-pelan juga sudah mulai bisa untuk move on. Sehingga kamu juga akan bisa mengundang segala hal-hal baik yang akan terjadi di dalam diri kamu. Sehingga dengan kamu bisa untuk move on dan juga melepaskan segala tekanan, melepaskan segala beban-beban yang ada di dalam diri kamu, tentunya juga akan sangat bermanfaat sekali pada posisi dan juga pada kondisi yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi kamu pun juga tidak usah ada kekhawatiran dan juga tidak usah ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Dan bagaimana dengan kondisi dia yang sudah menyakiti kamu? Saya rasa kondisi dia saat ini juga sedang mengalami beberapa penurunan ya. Dan bahkan juga dalam segi karir, dalam segi usahanya pun dia juga seakan-akan terjun bebas. Seakan-akan terjun bebas dengan situasi yang terjadi. Tetapi ya di sini juga itu bukan menjadi salah satu hal yang harus kamu pikirkan. Karena apa? Sekarang kamu tuh harus fokus untuk bagaimana bisa memulihkan dan juga bisa untuk menjaga segala hal-hal yang baik yang ada di dalam kondisi diri kamu. Karena ketika kau bisa untuk menjaga hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kamu, tentunya juga akan terus bisa menghadirkan situasi yang positif dan juga bisa menghadirkan situasi yang baik yang ada di dalam kondisi kamu. Dan kemudian untuk orang ini, sepertinya untuk orang ini pun juga sepertinya dalam beberapa waktu dekat ini juga akan tertimpa beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Orang yang pernah menyakiti kamu sebentar lagi akan tertimpa beberapa masalah-masalah yang muncul. Dan masalah yang paling cepat terasa itu adalah masalah finansial. Dan harus diakui, dengan kondisi dia saat ini, dia betul-betul merasakan adanya permasalahan-permasalahan yang akan dia rasakan secara posisi finansial. Dia betul-betul akan merasakan keadaan finansial yang bermasalah. Dia memiliki hutang di sini, memiliki hutang di sana, dan dia juga terjebak beberapa pinjol yang ada. Sehingga dengan kondisi yang dia rasakan, dia pun juga sedang mumet bagaimana caranya untuk melunasi, bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua hutang piutang yang dia punya. Jadi ya saya rasa emang dia dalam kondisi yang betul-betul tidak tahu apa yang harus dia perbuat, tidak tahu apa yang harus dia
lakukan terkait dengan posisi yang muncul, sehingga apa, kebingungan-kebingungan itu terus terjadi di dalam kehidupan dia dengan kondisi keuangan yang saat ini pas-pasan dan juga berantakan. Ditambah lagi di dalam pekerjaannya juga ada masalah. Artinya apa? Dia saat ini juga mendapatkan double kill terkait dengan masalah yang ada. Secara finansial dia bingung bagaimana untuk menyelesaikan finansial dia, dan juga ditambah lagi dari sisi usaha, dari sisi pekerjaan, dia pun juga berada dalam keadaan yang memang posisinya, kondisinya juga sedang ada masalah dengan beberapa orang yang ada di sekitar usaha dan juga pekerjaannya. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga pada situasi yang muncul. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, ini pun juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih dicermati juga. Dan kemudian secara segi emosi, orang yang pernah menyakiti kamu itu pun juga merasakan adanya beberapa kondisi emosi-emosi yang tidak stabil. Dia juga betul-betul merasakan kondisi emosi yang nggak stabil gitu loh, terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri dia. Artinya apa? Terkadang memang juga dia bisa melampiaskan emosi itu kepada keluarganya. Jadi ya juga tidak mengherankan ketika dia dan juga keluarganya juga merasakan adanya beberapa cekcok dan juga adanya beberapa masalah-masalah yang silih berganti muncul. Karena ya memang itulah adalah fakta yang terjadi, itu adalah masalah-masalah yang betul-betul dia rasakan pada posisi saat ini, dan dia pun juga tidak bisa untuk kendalikan emosi dengan baik. Sehingga ketika dia tidak bisa kendalikan emosi dengan baik, ya maka dia juga dalam kondisi yang akan mengalami beberapa masalah-masalah yang akan terjadi, dan akhirnya atau endingnya dia juga akan pasrah. Dia akan membiarkan hidup dia itu akan mengalir sebagaimana nanti adanya. Sehingga dengan situasi saat ini, dia juga sedang mengalami banyak tekanan, mengalami banyak masalah, dan sudah berada di dalam level yang pasrah terkait dengan situasi yang muncul. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga bersyukur karena apa? Masih cukup usia, masih cukup beruntung untuk melihat keadaan-keadaan orang yang pernah menyakiti kamu ternyata sekarang nasibnya seperti ini. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus betul-betul bisa untuk lebih dimengerti, adalah hal yang harus betul-betul bisa untuk lebih dipahami secara keseluruhan. Dan kemudian juga memang seperti inilah kondisi yang terjadi. Ada hal yang baik jadikan sebagai motivasi, sebagai referensi, dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Dan apabila teman-teman nantinya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu 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 Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya dari hari ini sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan.